Tapi anak dari pewakif ini tidak suka, lalu mengusir ustadz ini dengan santri-santrinya, dikalungi celurit di sini ya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Aku ingat masa laluku yang sangat kelam. Aku mengubur anakku hidup-hidup. Tangisan itu adalah tangisan penyesalan. Tapi saat yang sama Umar juga tertawa. Ditanya, kenapa engkau tertawa wahai Umar? Aku melihat betapa bodohnya aku di masa lalu, kata Umar. Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang terbuat dari roti yang aku buat lalu aku makan. Jadi gimana ceritanya tuh Tuhan dibuat lalu dimakan. Penyesalan ini abang kakak harus sering direview di otak kita. Saya bilang ke beberapa kawan-kawan yang datang, umur saya memang baru 40 tahun, tapi dengan izin Allah ada beberapa pengalaman penting yang saya pengen bagikan ke abang kakak supaya jangan ngulang kesalahan saya. Masih ingat cara Allah ngajar kita ilmu? Gimana cara Allah ngajarkan kita ilmu? Satu, belajar. Yang dua, pengalaman. Bisa pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Yang ketiga, private sama Allah. Lihat Al-Furqan 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Az-dzikru di situ bisa berarti peringatan, bisa berarti hanya mungkin sekedar menyebut atau mention nama Allah. Adallani 'anidz dzikri itu membuat saya lalai, lupa, lepas kontrol dan segala macam. Apakah zikrullah itu harus selalu yang manis-manis? Tidak. Ada banyak orang yang diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan tuh tidak mau dengar. Maka Allah kasih azab, kasih teguran keras, stroke, sakit, babak belur, dia baru nyebut Allah. Semahal itu nama Allah itu di lisannya dia, sehingga Allah tidak izinkan disebut di waktu senang. Saya pernah cerita kemarin tentang seorang guru, ustadz yang ngasih saya ijazah doa, bahasanya gitu. Pendek sekali kalimatnya. Beliau dengan izin Allah dulu pernah dikalungi celurit di lehernya, lalu diusir dari pondok, padahal status tanahnya wakaf. Tanah wakaf, terus diusir oleh anak wakif. Sudah akad ikrar wakaf. Akad ikrar wakaf sudah, lalu sudah diserahkan ke pondok, tapi anak dari pewakif ini tidak suka, lalu mengusir ustadz ini dengan santri-santrinya, dikalungi celurit di sini. Beliau cerita sama saya, saat itu saya kesal sekali katanya, marah, tidak terima. Tapi masya Allah, tabarakallah, hikmahnya justru Allah kasih pondok sekarang seperti ini, punya santri lebih dari 300 dan semuanya gratis. Dan disurvei, kalau calon santrinya itu benar-benar miskin, tidak mampu, boleh masuk ke pondok beliau. Tapi kalau santrinya mampu, ditengok di rumahnya itu ada, disuruh masuk pondok yang lain. Secara SOP ini menyalahi aturan orang kebanyakan, apalagi lembaga-lembaga pendidikan. Kita biasanya berharap yang masuk sekolah kita orang-orang kaya. Beliau kasih beasiswa 3 kali sehari makan, 300 lebih anak-anak itu gratis. Bisnisnya jualan kambing. Jadi beliau kalau masuk ke kota Pontianak selalu menyampaikan, saya ini penjual kambing. Apa yang beliau pesankan ke saya? Beliau bilang, saya mendawamkan dan mengamalkan, sampai ditempelkan di mobilnya tuh, alhamdulillahi ala kulli halin. Saya pas dikasih itu tuh ngerenungnya tuh gini, oke, alhamdulillah pada saat dapat nikmat itu wajar dan sangat biasa.
bahkan wajib ya. Tapi alhamdulillah ala kulli halin waktu delay itu loh. Alhamdulillah ala kulli halin waktu kejadian tak sesuai dengan kenyataan. Alhamdulillah ala kulli halin ketika ada benda-benda yang terjadi di luar ekspektasi kita, lalu kita tetap tenang dan tetap senyum. Ngajar gampang, ngomong gini nih, prakteknya kan yang Masya Allah. Dan saya karena udah sering gitu ya, kayak ada pola gitu. Begitu ayat baru, langsung biasanya langsung kena uji. Siapa yang diuji pertama kali? Yang nyampaikan SMK. Ada kalimat tadi penyesalan, ada pembiaran. Apa? Sekarang ini pagi ini pemaksaan. Apa? Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Apa tujuan Allah bikin kita ngalami ujian-ujian hari ini? Allah pengen kita balik, kembalilah. Jadi waktu orang-orang yang di neraka itu mengatakan laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Sakit memang nyesal itu, sakit memang mengakui kesalahan itu. Kemarin saya nengok di TikTok sama di Instagram lagi rame cerita tentang seorang ibu yang diusir dari pesawat. Ada yang nonton? Oh, cepat sekali antum ya. Apa masalahnya? Nggak mau pakai sabuk pengaman. Ini kan bengak-bengak ubi namanya. Bayangkan berdebat, dia bilang saya tidak mau pakai seat belt. Naik pesawat tidak pakai seat belt. La haula wala quwwata illa billah. Nah sama juga orang-orang yang belum mau gitu ya, dapat hidayah, belum mau mungkin balik ke masjid, belum mau berbuat, itu antum tidak bisa paksa, tidak bisa pakai sudut pandang kita gitu. Karena dia belum ngerti, dia belum paham. Apa tujuan Allah bikin ujian-ujian itu? Biar kita cepat-cepat balik. Dan dalam setiap episode itu pasti ada cerita. Satu kalimat, satu kata pagi hari ini yang pengen saya sampaikan cuma satu, yaitu pemaksaan. Kalau saya boleh saran sama abang-abang, kakak-kakak, lebih baik paksa diri sendiri daripada dipaksa sama Allah. Saya ulang ya, lebih baik paksa diri sendiri daripada dipaksa sama Allah. Asli sakit. Sedekah tuh abang kakak, berinfak tuh, kalau diikut-ikutkan nafsu, tak ada sedekah-sedekah gitu. Percayalah, bawaannya shopping terus, keranjang kuning terus. Nolong orang tuh abang kakak, kalau ndak dipaksa, tidak akan pernah kita nolong-nolong orang, karena logika dan otak kita akan bilang, kau jak banyak masalah, kau jak sendiri masih belum selesai urusanmu, kau udah sok-sokan mikirkan orang lain, gitu. Jadi doanya apa ya man? Allahumma paksain. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dia ada kebertahapan dalam ujian. Pertama sariawan mungkin, habis itu sakit gigi, habis itu stroke, habis itu pingsan. Ada aja kebertahapan Allah tuh, dari kecil sampai besar. Tujuannya supaya balik. Maka saya mau nyampaikan poin kedua, poin selanjutnya nih. Supaya tidak dipaksa sama Allah, cepat-cepat temukan. Antum-antum yang mimpin masing-masing amal, coba cek apa yang salah dan apa yang
harus diperbaiki. Ada pepatah dulu bilang keledai itu tidak akan masuk ke lubang 2 kali. Sebelum dipaksa sama Allah untuk ngerasakan azabil adna dunal azabil akbar, coba belajar untuk menemukan apa yang salah. Lihat ya kata-katanya, apa yang salah, bukan siapa yang salah. Apa yang salah abang kakak, itu bisa jadi kita tidak ketemu kalau nengok sendiri. Maka minta orang lain, suruh mereka yang buka mata. Apa yang salah itu membuat kita bisa nanti ngambil pelajaran lalu tidak melakukan kesalahan yang sama, bahkan kebodohan yang sama. Coba evaluasi, kenapa ini gagal, kenapa tidak berhasil, event seperti apa yang berdampak baik, event seperti apa yang tidak berdampak. Antum jangan ngulang, ambil pelajaran. Maka jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, atau mengakui dengan gentle, saya salah selama ini pakai pola ini. Pola ini tidak terbukti berhasil. Ini hanya sekedar menjalankan rutinitas.